Hai, Shalom. Kepada semua jemaat Tuhan yang dimanapun berada yang mengikuti kebaktian online kita pada hari ini. Kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Go. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. kasih Yesus. Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau jadikan kami, kehidupan kami ini hanyalah untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun musim hidup kami, apapun yang berlaku dalam kehidupan kami,
Kami tahu Engkau Tuhan mempunyai waktu-Mu yang tersendiri untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan pertolongan-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur, kami mau naikkan pujian kami, kami mau naikkan penyembahan kami hanya untuk Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk bisa datang beribadah bersama-sama melalui live ini. Kita percaya bahwa dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa Tuhan ada di sana ketika kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya itu kita akan siapkan hati kita untuk kita mengambil uang persembahan. Amin. Mari saudara siapkan hatimu dan saya akan pimpin kita di dalam doa untuk memberi uang persembahan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk memberi kepadamu Tuhan. Bila Tuhan pemberian kami ini menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan dan memperluaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah putus-putusnya untuk terus mendengarkan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus dibangunkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita telah banyak bicara tentang membangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Pengajaran mereka yang luar biasa membuat kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengungkapkan firman Tuhan yang lebih dalam lagi, yang lebih hal-hal yang baru yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Saudaraku, maka sangat penting kita belajar mentaati apa yang kita terima, perkataan Tuhan yang kita terima daripada hamba-hamba Tuhan, daripada para nabi dan para rasul. Dan kita percaya bahwa dalam perjanjian baru pada waktu ini kita juga mengharapkan Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian tentang perkataan Tuhan yang kita dengar. Haleluya. Makanya saudaraku, sangat penting sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita melewat perkataan firman-Nya yang kita dengar setiap minggu. Hari ini kita terus belajar bagaimana kita mengerti firman Tuhan. Salah satu hal yang kita perlu tahu dan perlu pelajari adalah kita perlu berperkara dengan Tuhan untuk memahami perkataan Tuhan, memahami wahyu yang datang, remah yang datang dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi ini sangat penting sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, untuk kita benar-benar mengerti perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, kita perlukan hamba Tuhan, kita perlukan orang lain, hamba Tuhan, nabi dan rasul, ataupun siapa yang Tuhan telah letakkan dalam hidup kita untuk membantu kita mengerti perkataan Tuhan dan firman Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita tahu bahwa perkataan Tuhan ini sangat penting. Ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan daripada hamba Tuhan, kita perlu memiliki sikap yang rendah hati untuk belajar memahami dan menerima perkataan yang disampaikan kepada kita. Amin saudaraku, ini sangat penting. Di mana kita perlu benar-benar memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan untuk kita menerima perkataan Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku di dalam perjanjian lama pada zaman Nehemia, pada zaman Nehemia, mereka ketika itu bangsa itu di mana Nehemia menjadi ketua di dalam membangun tembok ke Yerusalem kembali untuk memulihkan bangsa itu. Dan dalam kejadian ini Ezra yang dikatakan penulis itu membawa kitab Taurat Musa untuk dibacakan di hadapan jemaat. Dan ketika itu Ezra memanggil orang Lewi untuk menjelaskan kepada bangsa Israel maksud Taurat Musa sehingga mereka bisa mengerti akan firman Tuhan untuk mereka bergerak bersama-sama, untuk mereka melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan telah rancangkan ketika itu saudaraku. Maka kita baca saudaraku dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 dan ayat ke-9. Nehemia 8, 7 dan 9. Kita bacakan. Sejumlah Bani Lewi yaitu Yesua, Bani Serabya, Yamin, Akub, Sebatai, Hodia, Mesaya, Kalita, Azaria, Yozabat, Hanan dan Pelaya, penolong
untuk memahami Taurat Tuhan sementara umat berdiri di tempat masing-masing. Kemudian Nehemia pembesar itu dan Imam Ezra, ahli kitab suci Taurat itu, juga Bani Lewi yang mengajar umat itu berkata kepada seluruh rakyat, hari ini suci bagi Tuhan Allahmu, jangan berduka cita atau menangis. Seluruh rakyat memang menangis ketika mendengar perkataan hukum Taurat. Saudaraku, kalau kita lihat daripada peristiwa ini, kita lihat bahwa Nehemia memanggil Ezra untuk membacakan kitab Taurat Musa, membacakan perkataan Tuhan buat bangsa Israel. Dan bangsa Israel ketika itu memerlukan nabi, memerlukan orang-orang Lewi untuk memperjelaskan maksud Taurat itu, memberikan arahan kepada mereka bagaimana mereka mentaati hukum Taurat, supaya mereka mengerti, supaya bagaimana mereka bekerja sama dalam membangunkan tembok Yerusalem kembali. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, waktu ini, dalam gereja ini, kita perlu mengerti bahwa Tuhan telah memilih para nabi dan rasul, para pemimpin-pemimpin dalam gereja ini untuk membicarakan perkataan Tuhan, untuk mereka bisa memberikan penjelasan tentang isi hati Tuhan kepada kita. Maka Tuhan meletakkan para nabi dan rasul sebagai dasar gereja untuk membangun, saudaraku. Makanya mereka adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjelaskan perkataan Tuhan kepada kita. Makanya saudaraku, kita sangat bersyukur karena ada hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan perkataan Tuhan untuk kita mentaatinya keluar, sehingga kita bisa membangun satu rumah rohani dan masuk ke dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam Titus pasal 1 ayat pertama, saya akan bacakan. Daripada Paulus sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus demi iman semua orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran yang menghasilkan kesalehan. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus jelas dengan panggilannya sebagai hamba Allah dan Rasul untuk mengajarkan perkataan Tuhan kepada orang-orang yang ada di Titus pada waktu itu, untuk mereka bisa memahami pengetahuan dan pengertian akan kebenaran, saudaraku. Ini sangat penting, kita memerlukan hamba Tuhan untuk memberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Memberikan pengertian tentang isi hati Tuhan, supaya saudara dan saya mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan keluar, saudaraku. Ini sangat penting, saudara. Sebagai umat Tuhan, kita perlu mengerti perkataan Tuhan. Bukan itu saja, saudaraku, kita juga perlu sebagai umat Tuhan, kita juga perlu mengambil tanggung jawab secara pribadi untuk memahami perkataan Tuhan. Tidak hanya bergantung kepada hamba Tuhan, saudara punya tanggung jawab pribadi. Saya dan saudara perlu memiliki tanggung jawab pribadi untuk mengerti perkataan Tuhan. Bukan hanya mendengar dan diberikan penjelasan, saudara juga sendiri mengambil inisiatif bagaimana bertanggung jawab memahami perkataan Tuhan yang saudara dengar. Amin. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam perjanjian baru, di mana Yesus pernah mengajarkan tentang perumpamaan penabur benih, di mana ketika itu Yesus mengajarkan kepada banyak orang, dan setelah itu mereka beredar dan murid-muridnya mulai bertanya kepadanya perumpamaan yang Yesus katakan dan bicarakan itu. Mereka tanya, apa maksud perumpamaan ini? Maka Yesus katakan bahwa kepada kamu sebagai pengikutku, kamu diberikan pengertian lebih daripada yang lain. Maksudnya apa? Kamu bisa mengerti ketika engkau berusaha untuk mengerti perkataan Tuhan yang disampaikan kepadamu. Maksudnya kita sebagai umat Tuhan, kita perlu mengerti, kita perlu ada inisiatif untuk mengerti. Jangan hanya mendengar, mengerti, bersuka cita dan kita lupakan. Tetapi Tuhan mau kita belajar dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita berusaha supaya kita memahami apa yang Tuhan ingin bicarakan dalam kehidupan kita. Kita juga harus memiliki tanggung jawab secara pribadi. Saudaraku, jadi sangat penting ketika kita tidak paham, makanya kita juga belajar bertanya kepada mereka yang menyampaikan firman. Mungkin hamba Tuhan
siapa yang menyampaikan firman Tuhan, kita juga perlu belajar dari mereka. Tanya kepada mereka supaya kita lebih jelas dan mengerti. Walaupun Yesus sendiri sebagai seorang guru yang hebat dan luar biasa, mengajar murid-muridnya. Namun, ada ketika Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, mereka tidak bertanya. Makanya mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus bicarakan kepada mereka. Makanya saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, belajarlah kita bertanggung jawab dalam diri kita untuk menanyakan dan mengertikan apa yang Tuhan bicarakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita baca saudaraku dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-30 hingga yang ke-32. Bunyi firman Tuhan sedemikian. Setelah itu Yesus dan murid-muridnya beredar dari situ dan meneruskan perjalanan melalui Galilea. Dia tidak mau orang tahu dia di mana. Karena dia sedang mengajar murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan akan dibunuh. Tetapi selepas 3 hari, dia akan bangkit semula. Ayat yang ke-32. Mereka tidak paham arti kata-kata itu, tetapi takut hendak bertanya kepada Yesus. Saudaraku, mereka takut bertanya kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa selepas 3 hari dia akan bangkit daripada kematian. Mereka tidak mengerti, tapi mereka juga tidak mau bertanya, saudaraku. Makanya Tuhan mau kita belajar menanyakan perkataan Tuhan yang kita tidak mengerti. Jangan segan dan jangan takut. Seperti murid Yesus, mereka segan, mereka takut bertanya, akhirnya mereka tidak mengerti apa yang Tuhan bicarakan. Kita perlu sadar saudaraku, bahwa ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kita semuanya mempunyai tanggung jawab untuk mencari pengertian dan memahami kebenaran dengan belajar bertanya. Jangan kita tidak mengerti, kita diam-diam. Kita tanya supaya firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh dalam hati kita, benar-benar berakar dalam kehidupan kita. Tanya Tuhan, tanya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang pakar, yang tahu akan firman Tuhan, supaya kita bisa mengerti, jangan diam seperti murid Yesus. Saudaraku, sangat penting untuk kita bertanya tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat juga contoh di dalam Daniel pasal 9 yang 2 hingga 3, Daniel 9, 2 hingga 3 dalam perjanjian lama, contoh dalam perjanjian lama kita lihat, pada tahun yang pertama dalam zaman pemerintahannya itu, aku, Daniel, mengamati dalam kitab-kitab bahwa menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, jumlah tahun sebelum berakhir keruntuhan Yerusalem ialah 70 tahun. Lalu aku menumpukan hati kepada Tuhan Allah dengan berikrar dalam doa dan permohonan sambil berpuasa serta mengenakan perkabungan dan abu. Saudaraku, kalau kita lihat di sini dalam kejadian ini kita bisa melihat walaupun Daniel sendiri merupakan seorang nabi, tetapi dia juga masih belajar tentang firman Tuhan yang diungkapkan oleh nabi ketika itu. Nabi Yeremia ketika itu dia menanyakan supaya dia mengerti apa yang dimaksudkan Nabi Yeremia kepada apa yang tertulis. Makanya saudaraku, ini dia, walaupun Daniel seorang nabi, dia masih bertanya. Dia memiliki kerendahan hati. Dia tidak diam-diam, dia belajar bertanya supaya dia lebih mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan kepada bangsa Israel. Saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa ada kalanya Tuhan tidak menyatakan sepenuhnya wahyunya yang diberikan kepada kita, jadi kita memerlukan secara pribadi kita menangkapnya apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dia membangunkan gerejanya di atas dasar pengajaran para nabi dan rasul. Makanya kita perlu tanya ketika kita tidak mengerti. Kita harus berusaha mencari pengertian, merenungkan perkataan Tuhan yang kita dengar. Amin saudaraku, merenungkan perkataan Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita sudah menerima banyak input tentang perkataan Tuhan.
Kita mengerti apa yang Tuhan bicarakan. Namun saudaraku, kita tidak pernah merenungkannya, kita tidak pernah mau mengetahui lebih lanjut apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saudara melalui kebenarannya. Makanya saudaraku, kita perlu meresponi perkataan Tuhan, kita perlu berdoa, kita perlu berpuasa. Sama seperti Daniel, ketika dia mengerti perkataan Tuhan ini, apa tindakannya? Dia berdoa, dia berpuasa, dia merenungkan perkataan Tuhan sehingga dia tahu apa yang Tuhan mau lakukan kepada bangsa Israel setelah 70 tahun itu. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita perlu belajar dari Daniel, belajar merendahkan diri, mencari Tuhan untuk mendapatkan pengertian. Ini sangat penting. Perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita tidak semua kita paham. Makanya Tuhan mau mengajar kita. Ketika saudara tidak paham, tanyakan. Yang kedua, cari Tuhan. Rendahkan hatimu, cari Tuhan. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian perkataan Tuhan yang saudara terima sehingga saudara bisa membangun hidupmu. Pada tahun ketiga, dalam zaman pemerintahan Kores, Raja Parsi, suatu hal dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Hal itu benar dan mengenai satu peperangan yang besar. Dia memahami hal itu dan mendapat pengertian melalui penglihatannya. Amin. Bagaimana wahyu dan pengertian itu datang kepada Daniel? Bagaimana dia paham tentang peperangan yang besar? Penglihatan ini bagaimana dia bisa mengerti? Daniel belajar merendahkan dirinya dan mencari Tuhan untuk mendapatkan pengertian. Alkitab berbicara dia berpuasa selama 21 hari atau selama 3 minggu. Dan kemudian malaikat Tuhan datang memberikan pengertian kepadanya apa yang akan terjadi ke depan. Makanya saudaraku, ketika kita menerima perkataan Tuhan dan kita tidak mengerti, kita perlu merendahkan hati, tanya Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tanya Tuhan saudaraku. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya perkataan Tuhan yang saudara dengar, saudara mengerti. Jangan perkataan Tuhan yang kita dengar itu sia-sia. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk ke dalam hati tapi tidak bertumbuh. Kita dengar tapi si iblis, si durjana mencuri benih itu. Karena kita tidak mau memeliharanya, kita tidak mau tanya, kita tidak mau mengerti. Makanya kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kita tidak pernah melihat perubahan dalam hati kita. Dalam hidup kita saudaraku. Makanya kita perlu tanya. Haleluya. Hal yang seterusnya, bagaimana supaya kita mengerti perkataan Tuhan? Kita perlu berperkara dengan Tuhan dan menerima perkataannya yang kita terima. Berperkara, tanya Tuhan, persoalkan apa yang kau terima. Langsung kepada Tuhan, supaya kita bisa mengerti, supaya Tuhan bisa menyatakan secara langsung kepada saudara dan saya. Ini sangat penting, supaya kita mengerti. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, Tuhan sebenarnya mau berperkara dengan saudara dan saya. Tuhan sebenarnya mau memberitahukan isi hatinya. Mau menyatakan apa yang dia ingin lakukan, apa yang dia mau dari hidup saudara. Kadang-kala kita nih sebagai manusia kita hidup sombong. Kita rasa kita tahu semuanya. Maka kita melakukan pekerjaan yang rohani, kita melayani Tuhan, kita melakukan hal-hal yang kita rasa diri benar, kita membayar perpuluhan, kita memberikan persembahan, kita melayani dalam gereja, kita rasa diri kita melakukan yang benar. Pada hakikatnya ketika saudara melihat kembali hidupmu tidak pernah berubah, hidupmu tidak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Ini kenapa saudara? Kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidup saudara? Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa tidak ada mujizat berlaku dalam hidupmu? Mengapa engkau merasakan bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doamu? Karena kita merasakan bahwa apa yang saudara lakukan itu benar. Padahal di mata Tuhan bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau sesuatu yang ada dalam hatinya untuk kita lakukan. Tuhan mau engkau datang kepadanya berperkara. Walaupun dosamu sebesar ataupun semerah karmisi ataupun kesumbah, merah. Tetapi itu bisa disucikan seperti salju, seperti bulu domba yang putih. Kenapa? Karena Tuhan mau kita datang kepadanya berperkara dengan dia, menanyakan maksud dan apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Sama dengan bangsa Israel saudaraku, ketika Nabi Yesaya, ketika itu zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel berada dalam penderitaan, berada dalam pemberontakan kepada Tuhan.
Walaupun mereka tetap datang memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka juga menyadari bahwa hidup mereka tidak pernah berubah, hidup mereka masih hidup dalam penderitaan, hidup mereka masih mengalami kesengsaraan. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti isi hati Tuhan. Makanya saudaraku, Tuhan mau kita datang kepadanya, bertanya kepadanya, dan berperkara dengan dia, supaya Tuhan bisa menyatakan isi hatinya secara pribadi dengan kita. Kalau kita lihat Tuhan, saudaraku, dalam Yesaya pasal 1 yang ke-18. Kita baca saudara. Yesaya 1:18. Saya akan bacakan di sini. Marilah kita berperkara. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari kita berperkara. Demikian firman Tuhan. Sekalipun dosa-dosamu seperti kain merah tua, sekalipun semuanya akan menjadi putih seperti salji, sekalipun merah seperti kesumba, semuanya akan menjadi seperti bulu domba. Amin. Jadi saudaraku, sama dengan kita. Kita melakukan banyak hal. Kita melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan tidak mengkehendaki, hidup kita tidak berubah, kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita melakukan apa yang tidak diingini oleh Tuhan. Makanya saudaraku, kita datang, kita perlu berperkara dengan Tuhan. Kita perlu datang bertanya dengan Tuhan. Jangan pernah malu, jangan pernah rasa dan rendah diri. Tuhan sebagai Allah kita yang hidup, dia mau berbicara langsung kepada saudara. Dia mau menyatakan isi hatinya sebagai Bapa, kita sebagai anak. Datang kepadanya, berperkaralah dengan dia, tanyakan hidupmu, persoalan hidupmu kepadanya, supaya engkau mengerti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Dan saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, kita bertanya dengan Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau, kita memiliki hati yang benar-benar benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar-benar mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan datang dengan rasa diri benar, dengan apa yang kau alami. Sama dengan Ayub saudaraku. Ketika Ayub mengalami pergumulan atas hidupnya, dia diuji, dia mendapat sakit penyakit, semua ternakannya mati, semua orang-orang bawahnya meninggal, anaknya meninggal. Dia mendapat penyakit borok yang sangat busuk saudaraku. Jadi ketika itu Ayub berperkara dengan Tuhan. Tetapi Ayub datang dengan emosinya. Ayub datang dengan rasa diri benar. Dia mau membuktikan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupnya bukan kesalahannya. Dia rasa diri benar. Dia rasa sombong. Dia mau kasih tahu Tuhan, Tuhan aku benar, Tuhan salah. Dia datang kepada Tuhan dengan kemegahan, dia rasa dengan Tuhan dengan kesombongannya, rasa diri benar. Maka Tuhan langsung berperkara dengan dia. Dan Tuhan menanyakan hal-hal yang tidak terjawab oleh Ayub. Kita bacakan saudara dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Bunyi firman Tuhan demikian. Siapakah orang ini yang meragukan hikmahku dengan kata-kata yang tidak berilmu? Haleluya, ini kata Tuhan. Bersiaplah engkau sebagai seorang laki-laki, aku hendak bertanya kepadamu dan engkau harus menjawab aku. Saudaraku, di sini Tuhan katakan, siapakah engkau ini yang tidak berhikmah dengan kata-kata tidak berilmu? Engkau datang kepadaku dengan kata-kata merasakan diri benar, Tuhan salah. Ini dia. Jadi saudaraku, kita harus sadar dan tahu bahwa siapa kita. Dan kita perlu mengenal pribadi Tuhan itu sendiri agar kita tidak teremosi ketika kita datang kepada Tuhan mengatakan persoalan hidupmu. Apa yang kau alami saudaraku. Seringkali ramai orang Kristen datang kepada Tuhan, mereka penuh dengan emosi. Mereka salahkan Tuhan, mereka rasa diri benar, Tuhan salah. Mereka rasa bahwa Tuhan tidak mengerti akan hidupnya. Sama seperti Ayub, Tuhan tidak mengerti hidupku. Amin saudaraku. Jadi ramai orang Kristen datang menanyakan Tuhan dengan emosi dan rasa marah dan mempersalahkan Tuhan. Jadi saudaraku, cara ini bukan saja ketika cara ini membuat kita tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan ketika kita berbicara. Kita rasa diri benar saudaraku.
Jadi saudaraku, kita perlu benar-benar mengerti dan tahu bagaimana kita berhadapan dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan dengan sikap yang benar dan tidak berbantah-bantah. Datanglah dengan kesadaran bahwa kita tidak mengerti segala sesuatu. Amin. Jangan rasa diri benar. Kita datang kepada Tuhan, kita rasa kita mengerti segala sesuatu. Sebenarnya kita tidak mengerti apa yang berlaku secara keseluruhannya. Maka Tuhan menjawab Ayub dan mempertanyakan Ayub. Dia katakan, di manakah engkau Ayub ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayub seolah-olah dia tahu segala sesuatu. Makanya Tuhan menyerahkan Ayub tentang posisinya. Tuhan menyatakan tentang ciptaannya, pekerja-pekerjanya di luar, yang luar biasa yang telah dilakukannya. Dalam Ayub 38 yang keempat mengatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan asas bumi? Jawablah jika engkau berpengetahuan. Amin. Di mana Tuhan menyedarkan dan meletakkan Ayub di posisinya agar Ayub tahu siapa dirinya dan bagaimana dia harus berbicara kepada Tuhan. Makanya saudaraku, jangan kita rasa kita lebih hebat dari Tuhan. Ketika Tuhan membuat Ayub berada di posisinya Tuhan, Ayub tidak berkata apa-apa. Karena dia tahu bahwa Ayub tahu bahwa dia sadar bahwa dia tidak memiliki pengetahuan dia menyadari bahwa dia tidak mengetahui segala sesuatu. Maka Tuhan bertanya kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Karena engkau berbicara seperti orang yang tidak berpikir tentang Tuhan. Saudaraku, ini dia. Kita baca saudaraku dalam Ayub 40 ayat 2 dan ayat yang ke-8. Dalam Ayub 40 ayat yang kedua dan 8. Adakah si penuduh mau berbantah melawan yang maha kuasa? Biarlah dia menegur, Allah menjawab. Amin. Apakah engkau mau membatalkan pengadilanku? Apakah engkau mau mempersalahkan aku supaya engkau benar? Ini dia. Tuhan berkata kepada Ayub, engkau adalah penuduh dan suka berbantah melawan kuasa Tuhan. Makanya saudaraku, inilah sifat orang yang suka berbantah-bantah. Tuhan tidak menyuruh kita datang kepadanya untuk berbantah-bantah, tetapi dia mau kita berperkara dengan sikap yang benar. Amin. Tuhan mempersilakan saudara dan saya, silakan kamu datang kepadaku. Silakan datang berperkara dengan aku. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyatakan isi hatiku kepadamu. Memberikan pengetahuan apa yang kau tidak tahu. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mesti menyadari bahwa kita perlu memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Perlu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita, apa yang kita tidak paham. Ini dia saudaraku, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayub 3, ayat 43 hingga 5. Kita bacakan Ayub 43 hingga 5. Jawab Ayub kepada Tuhan, aku hina adanya. Apa yang dapat ku jawab kepadamu? Tanganku ku tekapkan ke mulut. Aku sudah berbicara 1 kali, tetapi tidak mau menjawab lagi, bahkan 2 kali. Dan aku tidak mau menambahi apa-apa lagi. Haleluya. Ketika Tuhan menjawab Ayub, Ayub terdiam dan menutup mulutnya. Saudaraku, makanya saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, belajarlah merendahkan diri. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tidak mengerti, datang kepada Tuhan, akui kekuasaan Tuhan, akui hikmat Tuhan, akuinya supaya kita bisa melihat jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan datang dengan emosi dan dasar diri benar, karena ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami beban yang berat, ketika kita mengalami situasi yang menghambat hidup kita, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati dan Tuhan akan menjawab saudara dan saya. Sangat penting saudaraku, ketika kita sadar bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, kita mulai mendengar perkataan Tuhan dan kita tidak akan berbantah-bantah dan kita tahu bahwa setiap rencananya akan digenapi dalam hidup kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu sadar ada perkara yang kita sememangnya tidak paham. Makanya saudaraku, ketika kita berperkara dengan Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita tidak sememangnya ada hal yang kita tidak mengerti dan hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati supaya kita mengerti
apa yang menjadi misteri, menjadi rahasia Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ini dia saudaraku, kita perlu benar-benar mengalami Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita betul-betul datang dengan kerendahan hati supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan buat kita. Amin saudaraku, belajar mengalami Tuhan. Belajar ada hubungan dengan Tuhan, supaya saudara mengalami Tuhan secara pribadi dan masuk ke dalam satu tingkat pengertian yang tidak dapat dicapai oleh pikiran yang biasa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa membuat kita mengerti. Ibrani 11 ayat ketiga sebagai yang terakhir. Ibrani 11 ayat ketiga. Melalui iman kita mengerti bahwa semesta alam dibentuk oleh firman Allah. Nyatalah bahwa segala yang dilihat sekarang tidak dicipta daripada benda yang tidak dapat dilihat. Saudaraku, karena iman kita mengerti. Jadi ada perkara yang kita hanya boleh mengerti melalui iman, itu karena kita tahu bahwa Allah yang memberitahukan kepada kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Saudaraku, ini sangat penting buat kita semua. Belajarlah mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada saudaraku. Sama ada kita menanyakan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Sama ada kita merenungkan firman Tuhan itu sehingga rema dan wahyu datang dalam hidup kita untuk kita mengerti. Dan kalau saudara tidak mengerti, saudara juga Tuhan mau saudara datang kepadanya. Dia sebagai Bapa kita, kitalah anaknya. Kita datang berperkara kepada Tuhan, tetapi datang dengan kerendahan hati. Jangan sombong seperti Ayub. Kita datang dengan kerendahan hati, datang mau benar-benar mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, sehingga perkataan Tuhan yang kita terima dalam hidup kita itu menjadi suatu yang luar biasa. Benih firman Tuhan yang kita terima itu bisa bertumbuh sehingga menghasilkan buah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan sungguh baik saudara pada pagi hari ini. Dia mau kita mengerti akan perkataan Tuhan. Mari saudaraku, kita terus maju dan mengerti perkataan Tuhan, mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami Tuhan, untuk kami belajar mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami tidak mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar, kami perlu bertanggung jawab atas kebenaran ini. Kami perlu datang bertanya kepada orang yang mengerti akan firman Tuhan. Kami perlu merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, supaya kami bisa mengerti wahyu, rema yang Tuhan ingin sampaikan. Dan juga Tuhan, Engkau mau berperkara dengan kami. Engkau mau kami datang kepadamu dan bertanya tentang pengertian apa yang Engkau ingin bicarakan buat kami Tuhan. Tapi Tuhan mau, Engkau mau Tuhan kami datang dengan perasaan ataupun dengan sikap hati yang rendah hati Tuhan, sehingga Tuhan Engkau bisa menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sebagai manusia, kami banyak hal hanya kami mengerti dalam pengetahuan kami, tetapi kami tidak mengerti secara keseluruhannya apa yang Engkau mau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau perlu datang kepadamu, merendahkan hati, merendahkan diri, berseru kepadamu, maka Engkau akan menjawab kami Tuhan, dan Engkau akan memberikan kami pengertian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa maju di dalam Tuhan dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.